Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Alia. Pernahkah kamu membayangkan tidur di kasur sutra malam ini, tapi besoknya dipaksa mengemis di rumah sendiri? Dihina, diludahi, bahkan dipaksa menikahi seorang pria gelandangan yang baunya seperti sampah. Inilah kisah kehancuranku. Saat aku harus menyerahkan sisa harga diriku kepada seorang pria yang paling hina di mata dunia, tanpa menyadari bahwa dialah awal dari segalanya. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Alia. Dulu, namaku selalu disebut dengan nada hormat oleh orang-orang di sekitarku. Aku tinggal di sebuah rumah megah bergaya kolonial di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Lantai marmer yang dingin, lampu gantung kristal yang berkilauan, dan kehangatan senyum Papa adalah duniaku. Papa adalah segalanya bagiku. Beliau adalah pengusaha properti yang disegani, sosok yang mengajarkanku bahwa kekayaan bukan untuk disombongkan, melainkan titipan Allah untuk membantu sesama. Namun, roda nasib berputar terlalu cepat, menghancurkan segalanya tanpa sisa. Semua bermula 3 bulan lalu. Malam itu hujan turun sangat deras membasahi Jakarta, seolah langit ikut menangis menyambut kabar duka itu. Papa terkena serangan jantung mendadak saat sedang rapat direksi. Aku masih ingat betapa dinginnya tangan Papa saat aku menciumnya untuk terakhir kali di rumah sakit. Duniamu runtuh, Alia. Benar-benar runtuh. Aku merasa sebatang kara. Ibuku sudah meninggal saat melahirkanku, dan kini Papa pun pergi meninggalkanku bersama mereka. Ibu tiri dan saudara tiriku. Ibu Rina dan Siska. 2 wanita yang selama 5 tahun terakhir berpura-pura manis di depan Papa. Dulu, Ibu Rina selalu membelai rambutku dan berkata bahwa dia akan menyayangiku seperti anak kandungnya sendiri. Siska pun selalu memanggilku kakak dengan nada manja. Tapi malam itu, tepat setelah jenazah Papa dimakamkan di San Diego Hills, topeng mereka terlepas begitu saja. Aku masih ingat jelas kejadian di ruang tengah. Saat itu aku masih memakai baju hitam, mataku bengkak karena menangis seharian. Aku duduk di sofa, menatap foto Papa. Tiba-tiba, Siska datang dan menendang kakiku dengan kasar. "Minggir lo. Itu tempat duduk gue," bentak Siska dengan wajah yang sangat berbeda. Tidak ada lagi senyum manis itu. Aku terkejut. "Siska, kenapa kamu kasar sekali?" tanyaku lirih. Belum sempat aku mendapat jawaban, Ibu Rina datang. Dia tidak memelukku untuk menenangkan, melainkan melempar tas besar ke arahku. Isinya adalah baju-baju lamaku yang paling jelek. "Mulai detik ini, kamu pindah ke kamar belakang. Kamar pembantu. Kamar utama ini akan jadi milik Siska. Dan kamar Papa akan jadi milikku," ucap Ibu Rina datar, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Aku ternganga. "Tapi Bu, ini rumah peninggalan Papa. Aku anak kandungnya." Pelak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Panas dan perih. Bukan hanya di pipi, tapi juga di hati. "Dengar ya anak manja. Papamu sudah mati. Sekarang aku yang berkuasa di sini. Semua aset, rekening bank, sertifikat rumah, semuanya sudah dikuasai atas namaku sebagai walimu. Kalau kamu masih mau makan dan tidur di bawah atap ini, kamu harus tahu diri. Mulai besok, kamu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Kami sudah memecat semua pembantu untuk menghemat pengeluaran. Lagi pula, untuk apa bayar orang kalau ada kamu? Sejak hari itu, neraka duniamu dimulai, Alia." Putri Menteng berubah menjadi Alia si Upik Abu. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, aku harus sudah bangun untuk mengepel lantai rumah yang luasnya ratusan meter persegi ini. Tanganku yang dulu halus kini mulai kasar dan lecet karena terkena deterjen murah. Lututku sering memar karena harus berlutut membersihkan sela-sela lantai. Siska benar-benar menikmati penderitaanku. Dia sering sengaja menumpahkan jus jeruk lengket di karpet mahal ruang tamu, lalu menyuruhku membersihkannya dengan sikat gigi. Jika masih ada noda sedikit saja, dia akan menjambak rambutku dan melaporkan hal itu pada ibunya. Hukuman dari Ibu Rina lebih kejam lagi.
Aku tidak diberi makan seharian. Seringkali aku hanya minum air keran untuk mengganjal perut yang perih, sambil menangis di kamar sempit yang lembab dan penuh nyamuk di belakang rumah. Ya Allah, kuatkan aku. Hanya itu doa yang selalu kurapalkan setiap malam. Aku bertahan bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu Papa meninggalkan surat wasiat yang belum dibacakan oleh pengacara keluarga. Aku harus menunggu sampai hari itu tiba. Dan hari penentuan itu pun datang. Pengacara Papa, Pak Handoko, datang ke rumah untuk membacakan wasiat resmi. Ibu Rina dan Siska duduk dengan wajah tegang namun penuh harap. Mereka sudah membayangkan akan mendapat miliaran rupiah. Aku hanya duduk di sudut ruangan, mengenakan baju kaos lusuh, satu-satunya baju yang tersisa yang diizinkan mereka untuk kupakai. Pak Handoko menatapku dengan pandangan iba. Dia berdehem, lalu mulai membaca. Seluruh aset perusahaan, rumah utama di Menteng, dan deposito, diwariskan sepenuhnya kepada putri kandung saya, Alia. Mataku membelalak. Alhamdulillah. Papa masih memikirkanku. Wajah Ibu Rina dan Siska pucat pasi. Namun, Pak Handoko belum selesai membaca. Akan tetapi, mengingat usia Alia yang masih muda dan belum berpengalaman, seluruh aset tersebut baru bisa diserahkan dan dikelola oleh Alia, dengan satu syarat mutlak. Alia harus sudah menikah secara sah. Suami Alia nantinya akan menjadi pendamping sekaligus pelindung bagi Alia dalam mengelola aset tersebut. Jika Alia belum menikah sampai usia 25 tahun, atau jika Alia menolak menikah, maka hak asuh aset akan jatuh sementara kepada wali tirinya, Rina, sampai syarat tersebut terpenuhi. Hening. Ruangan itu sunyi senyap seperti kuburan. Aku baru berusia 22 tahun. Masih ada 3 tahun lagi. Tapi syarat menikah itu, sungguh di luar dugaanku. Papa mungkin berpikir bahwa jika aku menikah, ada laki-laki yang akan melindungiku dari kekejaman dunia. Papa tidak tahu bahwa syarat inilah yang justru menjadi senjata bagi Ibu Rina untuk menghancurkan hidupmu. Setelah Pak Handoko pulang, Ibu Rina tertawa terbahak-bahak. Tawanya melengking mengerikan, menggema di ruang tamu yang mewah. Menikah ya. Harus menikah rupanya. Gumam Ibu Rina sambil menatapku dengan tatapan licik. Siska ikut tersenyum sinis. Kita gak bisa biarkan dia nikah sama cowok kaya atau cowok pinter. Nanti kita bisa diusir, bisik Siska. Tapi cukup keras untuk kudengar. Tenang saja sayang. Mama punya rencana yang brilian. Alia memang akan menikah. Kita akan nikahkan dia secepatnya supaya warisan itu turun. Tapi, kita yang akan memilihkan calon suaminya. Jantungku berdegup kencang. Perasaanku tidak enak. Siapa yang akan mereka pilihkan untukku? 2 hari kemudian, rencana busuk itu mulai tercium. Ibu Rina memaksaku memutuskan hubungan dengan Reza, tunanganku yang sedang kuliah S2 di London. Dia mengambil ponselku, mengirim pesan putus yang menyakitkan, dan memblokir semua akses komunikasi. Aku menangis meraung-raung, tapi tidak ada gunanya. Lalu, pada suatu sore yang kelabu, Ibu Rina memanggilku. Dia melemparkan sebuah perintah yang tidak masuk akal. Alia, buang sampah ini ke tempat pembuangan di ujung jalan. Jangan pakai payung. Payungnya cuma buat manusia, bukan buat babu seperti kamu. Hujan sedang turun deras sekali di luar. Tapi aku tidak berani membantah. Dengan tubuh menggigil, aku menyeret 2 kantong plastik hitam besar keluar gerbang rumah. Air hujan langsung membasahi tubuhku yang kurus. Dinginnya menusuk sampai ke tulang. Aku berjalan tertatih-tatih menuju bak sampah umum yang letaknya agak jauh dari kompleks perumahan elit ini, mendekati area jembatan penyeberangan Manggarai yang kumuh. Saat itulah, mataku menangkap sebuah pemandangan yang akan mengubah takdir hidupmu selamanya. Di bawah kolong jembatan yang becek dan bau pesing, ada kerumunan orang. Aku mendengar suara pukulan dan teriakan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku mendekat perlahan, bersembunyi di balik tiang beton. Di sana, 3 orang preman bertubuh kekar sedang memukuli seorang pria yang tergeletak di tanah. Pria itu kotor, sangat kotor. Rambutnya panjang berantakan dan gimbal, bajunya compang-camping dan warnanya sudah tidak jelas karena tertutup lumpur. Dia adalah gelandangan yang sering kulihat berkeliaran di sekitar pasar. Bau busuk menguar dari tubuhnya,
bahkan tersamar oleh bau hujan. Hajar terus. Berani-beraninya orang gila ini ngambil jatah kita, teriak salah satu preman. Aku menutup mulutku, ngeri melihat darah mulai mengalir dari pelipis pria gelandangan itu. Tapi anehnya, pria itu tidak berteriak kesakitan. Dia hanya diam, meringkuk melindungi sesuatu di dadanya. Saat salah satu preman hendak memukul kepalanya dengan balok kayu, aku tidak bisa menahan diri lagi. "Hentikan!" teriakku sekuat tenaga. Suaraku serak, tapi cukup membuat para preman itu menoleh. Melihat seorang gadis basah kuyup dengan baju rumahan yang lusuh, mereka malah tertawa. "Wah, ada pahlawan kesiangan. Pergi sana, atau lo mau ikutan bonyok? Tolong jangan sakiti dia. Ini, ambil saja uang ini." Aku merogoh saku celanaku. Di sana ada uang Rp50.000, uang kembalian belanja sayur yang diam-diam kusimpan untuk ongkos kabur suatu hari nanti. Tapi nyawa orang ini lebih penting. Aku melemparkan uang itu ke arah mereka. Preman itu memungut uangnya, meludah ke tanah, lalu menendang pria gelandangan itu sekali lagi sebelum pergi. "Dasar orang gila. Untung lo ditolong cewek ini." Setelah mereka pergi, aku memberanikan diri mendekati pria itu. Tubuhnya gemetar. Saat dia membuka pelukannya, ternyata dia sedang melindungi seekor anak kucing kecil yang basah kuyup. Hati nuraniku terenyuh. Di tengah penderitaannya sendiri, dia masih memikirkan makhluk lain yang lebih lemah. "Kamu tidak apa-apa?" tanyaku pelan. Pria itu mendongak. Rambutnya yang kotor menutupi sebagian wajahnya. Tapi saat mata kami bertemu, aku tertegun. Matanya tajam, hitam pekat, dan anehnya, sangat bersih. Tidak seperti mata orang yang putus asa. Ada sorot wibawa yang tersembunyi di balik debu dan kotoran itu. Dia menatapku lekat, seolah sedang membaca jiwaku. "Kenapa kamu menolongku?" Suaranya parau dan berat, seperti sudah lama tidak digunakan untuk bicara. "Karena kamu manusia. Dan kamu melindungi kucing itu," jawabku jujur. Aku mengeluarkan kotak bekal makan siangku yang belum sempat kumakan. Isinya hanya nasi putih dingin dan tempe goreng. "Ini, makanlah. Kamu pasti lapar." Dia menatap kotak bekal itu, lalu menatapku lagi. "Siapa namamu?" tanyanya tanpa menyentuh makanan itu. "Alia," jawabku. "Ingat ini Alia. Kebaikanmu hari ini tidak akan dilupakan oleh langit," ucapnya misterius. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di dekat kami. Kaca jendela turun. Itu mobil Ibu Rina. Di dalamnya, Siska sedang merekam kami dengan ponselnya sambil tertawa. "Ma, lihat tuh. Si Alia lagi pacaran sama gembel bau sampah. Cocok banget kan Ma?" Ibu Rina menatap kami dengan senyum yang membuat bulu kuduku merinding. Matanya berbinar licik, seolah dia baru saja menemukan kepingan puzzle terakhir untuk rencana jahatnya. Dia turun dari mobil meski hujan masih rintik-rintik, lalu berjalan mendekat dengan sepatu hak tingginya, menutup hidungnya dengan sapu tangan mahal karena jijik dengan bau pria di hadapanku. Ibu Rina menatap pria gelandangan itu dari ujung kaki ke ujung kepala, lalu beralih menatapku. "Alia, anakku sayang," katanya dengan nada yang dibuat-buat. "Sepertinya Mama sudah menemukan calon suami yang paling tepat untukmu. Agar syarat warisan papamu terpenuhi, dan agar kamu tahu di mana sebenarnya levelmu berada." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Tidak. Tidak mungkin. Kamu akan menikah dengan sampah masyarakat ini. Jika kamu menolak, silakan angkat kaki dari rumahku sekarang juga tanpa membawa sehelai benang pun. Dan ingat, aku punya kenalan polisi yang bisa membuat hidupmu di jalanan jauh lebih menderita daripada kematian. Aku menatap pria gelandangan itu. Dia masih diam, tapi tangannya mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tatapannya beralih dari Ibu Rina ke arahku, sebuah tatapan yang sulit kuartikan. Apakah ini akhir hidupku? Menikah dengan pria yang bahkan tidak punya nama, yang dihina oleh seluruh dunia. Pilih Alia. Menikah dengan dia, atau mati perlahan di jalanan, ancam Ibu Rina. Di bawah guyuran hujan Jakarta yang kejam, aku merasa air mataku sudah habis. Aku tidak punya pilihan. Demi mempertahankan rumah papa, demi satu-satunya hal yang tersisa dari orang tuaku. Aku bersedia, ucapku lirih, nyaris tak terdengar.
Siska tertawa lepas, tawa kemenangan yang menyakitkan. Selamat datang di keluarga kami, kakak ipar gembel, ejeknya. Tapi aku tidak melihat, di balik rambut kotor yang menutupi wajahnya, sudut bibir pria gelandangan itu sedikit terangkat. Bukan senyum gila, tapi senyum seseorang yang baru saja menemukan targetnya. Siapakah sebenarnya pria ini? Dan apa yang akan terjadi pada hidupku setelah ini? Malam itu, Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah kejadian di bawah jembatan layang Manggarai itu, aku membawa pria gelandangan itu pulang ke rumah mewah peninggalan Papa di Menteng. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai tawanan nasib sepertiku. Ibu Rina menyuruhku menempatkannya di gudang belakang, tempat yang biasa dipakai untuk menumpuk barang bekas dan sarang tikus. Mandikan dia. Gosok sampai kulitnya lecet kalau perlu. Aku tidak mau rumahku bau sampah saat tamu-tamu penting datang besok, perintah Ibu Rina sambil menutup hidung dengan sapu tangan sutranya. Aku mengangguk lemah. Siska berdiri di ambang pintu dapur sambil memegang segelas anggur mahal, menatapku dengan tatapan jijik bercampur geli. Selamat menikmati malam pertamamu membersihkan calon suamimu, Kak Alia. Jangan lupa pakai sikat WC ya, biar bersih, ejek Siska lalu tertawa cekikikan. Aku menyeret selang air dari keran taman belakang menuju gudang. Pria itu duduk di sudut ruangan yang gelap, masih memeluk lututnya. Bau amis lumpur dan keringat menguar tajam. Rasanya aku ingin muntah, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak ingin melukai harga dirinya lebih dalam lagi. Bagaimanapun, dia juga korban kejahatan ibu tiriku. Maaf, ucapku pelan. Aku harus membersihkanmu. Ini perintah ibu. Pria itu tidak menjawab. Dia perlahan berdiri. Dalam keremangan lampu bohlam 5 watt yang berkedip-kedip, aku melihat tubuhnya tinggi tegap, meski tertutup lapisan daki yang tebal. Aku menyalakan keran air. Air dingin menyembur keluar. Aku mulai menyiram tubuhnya. Lumpur hitam pekat luruh dari rambut dan badannya, mengalir ke selokan kecil di lantai gudang. Aku mengambil sabun batangan murah dan mulai menggosok punggungnya. Tanganku gemetar. Ini pertama kalinya aku menyentuh laki-laki asing sedekat ini. Saat aku menggosok punggungnya, jariku menyentuh sesuatu yang kasar dan tidak rata. Bekas luka. Ada banyak sekali bekas luka cambukan dan goresan di punggungnya. Seperti peta penderitaan yang terukir di kulit. Hatiku berdesir. Siapa sebenarnya orang ini? Apa yang telah dilaluinya sampai tubuhnya penuh luka seperti ini? Siapa namamu? Tanyaku memberanikan diri, sambil terus menggosok lengannya yang berotot. Hening sejenak. Hanya suara gemericik air yang terdengar. Bram, jawabnya singkat. Suaranya berat, dalam, dan menggetarkan dadaku. Bram. Nama yang singkat dan tegas. Tidak terdengar seperti nama gelandangan pada umumnya. Bram, maafkan aku menyeretmu ke dalam neraka ini. Aku janji, setelah aku mendapatkan hak atas perusahaan Papa, aku akan membebaskanmu dan memberimu uang yang banyak agar kamu bisa hidup layak, bisikku. Bram menoleh sedikit. Matanya yang tajam menatapku lewat pantulan cermin retak di dinding gudang. Kamu terlalu baik untuk dunia yang jahat ini, Alia, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Keesokan harinya, hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi seorang wanita, justru menjadi hari eksekusi bagiku. Ibu Rina benar-benar merencanakan semuanya dengan sangat cepat dan kejam. Dia tidak menyewa gedung. Dia menggelar akad nikah dan resepsi di halaman belakang rumah kami yang luas. Tapi tujuannya bukan untuk berhemat, melainkan untuk mempertontonkan kehinaan kami. Tamu-tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berderet di depan pagar rumah. Alphard, Rubicon, Mercy. Itu adalah mobil teman-teman sosialita Ibu Rina, teman-teman Siska, dan relasi bisnis Papa yang dulu sering memuji-muji aku tapi sekarang memalingkan muka. Mereka semua diundang dengan satu tujuan, menyaksikan jatuhnya sang putri Menteng. Aku didandani di kamar pembantu. Penata rias yang disewa Ibu Rina menatapku dengan pandangan meremehkan. Dia memakaikan bedak yang terlalu tebal dan tidak rata, membuat wajahku terlihat seperti topeng. Gaun pengantin yang kupakai adalah gaun bekas ibuku yang sudah dimakan rayap di beberapa bagian, dan sengaja tidak dijahit ulang oleh Ibu Rina. Warnanya sudah menguning kusam. Lihat dirimu.
Persis seperti ondel-ondel yang mau ngamen. Hina Siska yang tiba-tiba masuk. Dia sendiri tampil cantik dengan gaun merah menyala, seolah dialah pengantinnya. Aku hanya diam, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Ya Allah, kuatkan hatiku. Acara dimulai. Aku digiring keluar menuju pelaminan darurat yang dibuat di dekat kandang anjing. Ya, benar-benar di dekat kandang anjing. Bau kotoran hewan tercium samar-samar, bercampur dengan parfum mahal para tamu. Saat aku berjalan keluar, suara bisik-bisik terdengar riuh seperti lebah. Itu Alia. Ya ampun, kurus banget sekarang. Katanya dia nikah sama orang gila ya. Kasihan ya Pak Darmawan. Punya anak kok selera pasarnya rendah banget. Hancur sudah reputasi keluarga ini. Kata-kata itu menusuk telingaku setajam sembilu. Aku menunduk, tidak berani menatap wajah-wajah mereka. Sampai akhirnya aku melihat sosok itu berdiri di depan penghulu. Bram. Dia memakai jas hitam kedodoran yang sepertinya dibeli Ibu Rina di Pasar Loak. Celananya terlalu pendek, memperlihatkan kaos kaki yang warnanya tidak serasi. Rambutnya sudah dipotong pendek, tapi potongannya asal-asalan, membuat kepalanya terlihat pitak di beberapa tempat. Namun, ada satu hal yang membuatku terpaku. Postur tubuhnya. Dia berdiri tegak. Bahunya bidang dan kokoh. Dia tidak menunduk seperti orang yang malu. Dia menatap lurus ke depan dengan tatapan dingin dan angkuh, seolah dia tidak peduli dengan semua hinaan di sekelilingnya. Saat aku duduk di sampingnya, aku bisa mencium aroma sabun murah yang kupakaikan semalam. Tangannya yang besar dan kasar tergeletak di atas meja akad. Penghulu memulai acara dengan nada ragu-ragu. Dia berkali-kali melirik ke arah Ibu Rina, seolah meminta konfirmasi apakah lelucon ini benar-benar harus dilanjutkan. Saudara Bram, apakah Anda siap? Tanya penghulu. Siap, jawab Bram tegas. Suaranya lantang, membuat beberapa tamu yang sedang asyik menggunjing terdiam sejenak. Prosesi akad berjalan cepat. Tanpa mahar emas berlian, tanpa seperangkat alat sholat mewah. Mas kawinnya hanya uang Rp10.000. Selembar uang kertas lusuh yang dikeluarkan Bram dari sakunya sendiri. Hatiku nyeri. Semurah inikah hargaku sekarang? Sah. Kata itu menggema. Sah. Kini aku resmi menjadi istri seorang gelandangan. Alia, pewaris tunggal Darmawan Group, kini bersuami pria tanpa asal-usul. Tepuk tangan yang terdengar bukan tepuk tangan bahagia, melainkan tepuk tangan mengejek. Beberapa tamu bahkan tertawa lepas. Siska naik ke atas panggung pelaminan, membawa mikrofon. Hadirin sekalian, mari kita beri selamat kepada pasangan paling fenomenal tahun ini. Sang putri dan sang pangeran. Pangeran sampah, seru Siska disambut gelak tawa membahana. Siska kemudian memberi isyarat pada pelayan. Tiba-tiba, lagu romantis diputar, tapi nadanya sumbang. Ayo dong, cium pengantin wanitanya. Masa malu-malu, teriak seorang tamu pria yang mabuk. Bram diam saja. Dia menoleh padaku. Untuk pertama kalinya hari ini, aku melihat matanya melembut. Jangan menangis, bisiknya pelan sekali. Hanya aku yang bisa mendengar. Jangan beri mereka kepuasan melihat air matamu. Ucapan itu seperti mantra. Aku mendongak, menahan air mataku agar tidak jatuh. Tapi ujian belum selesai. Tiba-tiba, kerumunan tamu terbelah. Seseorang berjalan mendekat. Langkahnya tegap dan penuh percaya diri. Jantungku seperti diremas tangan tak kasat mata. Itu Reza. Mantan tunanganku. Pria yang kucintai, yang meninggalkanku begitu saja saat aku jatuh miskin. Reza tampil gagah dengan setelan jas abu-abu mahal buatan desainer Italia. Dia menggandeng seorang wanita cantik yang tidak kukenal. Reza berjalan naik ke pelaminan, menatapku dengan pandangan iba yang dibuat-buat, lalu menatap Bram dengan jijik. Selamat ya, Alia, ucap Reza sambil mengulurkan tangan. Aku tidak menyangka seleramu berubah drastis setelah jatuh miskin. Padahal dulu kamu bilang, kamu hanya mau menikah dengan pria yang selevel. Ternyata levelmu sekarang cuma segini. Sakit. Sakit sekali rasanya. Lebih sakit daripada saat aku dipukul Siska. Dan kamu? Reza beralih menatap Bram. Dia mengeluarkan dompetnya, mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan,
lalu melemparkannya ke wajah Bram. Uang itu berhamburan jatuh ke lantai pelaminan. Ini buat beli baju yang layak. Malu-maluin. Nikah kok pakai baju badut. Atau buat beli sabun. Baumu masih kecium sampai sini. Para tamu tertawa semakin keras. Suasana riuh rendah penuh cemoohan. Bram menatap uang yang berserakan di kakinya. Rahangnya mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol. Aku takut Bram akan memukul Reza. Jika dia memukul, tamatlah riwayat kami. Bram bisa dipenjara, dan aku akan diusir. Jangan Bram, tolong, bisikku sambil memegang lengannya yang keras seperti batu. Bram menarik napas panjang. Dia tidak memukul. Dia melakukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Bram membungkuk. Bukan untuk mengambil uang itu. Dia membungkuk untuk mengambil sepotong tisu yang jatuh di dekat kaki Alia. Dia membersihkan ujung sepatu Alia yang terkena debu, lalu berdiri tegak lagi di hadapan Reza. Dia tidak mengambil sepeser pun uang Reza. Dia bahkan menginjak salah satu lembar uang merah itu dengan sepatu bututnya, lalu memutarnya pelan, seolah uang itu tidak ada harganya. Simpan uangmu, Tuan, kata Bram. Suaranya tenang namun menusuk. Istriku tidak butuh uang receh darimu. Reza terbelalak. Wajahnya memerah karena tersinggung. Berani sekali gembel ini bicaranya. Tiba-tiba, Ibu Rina naik pitam melihat acaranya menjadi kaku. Sudah cukup dramanya. Ayo kita makan. Tapi ingat, pengantin tidak boleh makan makanan prasmanan tamu. Kalian makan di dapur. Pakai sisa-sisa persiapan masak tadi. Siska dengan sengaja mengambil segelas sirup merah, lalu berjalan melewati kami. UPS, maaf. Siska tersandung pura-pura, dan biur. Sirup merah lengket itu tumpah membasahi gaun pengantin kusamku dan sebagian jas Bram. Aduh, sorry ya. Jadi makin mirip badut deh, kata Siska sambil menutup mulut menahan tawa. Aku sudah tidak tahan lagi. Rasa malu, marah, dan sedih bercampur menjadi satu. Tubuhku gemetar hebat. Aku ingin lari. Aku ingin menghilang dari muka bumi ini. Kakiku lemas. Pandanganku mulai kabur. Aku hampir terjatuh. Namun, sebelum tubuhku menyentuh lantai kotor itu, sepasang lengan kekar menangkapku dengan sigap. Bram menahan tubuhku. Dia tidak membiarkanku jatuh. Dia mengangkatku, menggendongku ala bridal style di depan ratusan pasang mata yang terbelalak kaget. Ah, apa yang kamu lakukan? Tanyaku panik. Kita pergi dari panggung sirkus ini, jawab Bram tegas. Dia berbalik, memunggungi Reza, Siska, dan Ibu Rina. Dengan langkah lebar dan mantap, dia membawaku turun dari pelaminan, membelah kerumunan tamu. Anehnya, para tamu yang tadi menghina, kini minggir memberi jalan. Ada aura menakutkan yang memancar dari tubuh Bram. Tatapan matanya yang tajam menyapu sekeliling, membuat nyali siapa saja yang melihatnya menciut. Hei, mau kemana kalian? Acara belum selesai. Dasar gembel tidak tahu diuntung, teriak Ibu Rina dari atas pelaminan. Bram berhenti sejenak tanpa menoleh. Dia hanya berkata dengan suara yang menggelegar, cukup keras untuk didengar semua orang tanpa mikrofon. Pesta kalian sudah selesai. Sekarang waktunya istriku istirahat. Bram membawaku terus berjalan menjauh, bukan ke gudang belakang, tapi menuju pintu gerbang samping. Jantungku berdegup kencang dalam gendongannya. Di balik bau apek jas bekas itu, aku mencium aroma tubuh aslinya. Aroma maskulin yang anehnya menenangkan. Saat kami sampai di area sepi di samping garasi, Bram menurunkanku perlahan. Dia melepas jas kedodorannya yang basah terkena sirup, lalu menyampirkannya ke bahuku yang gemetar kedinginan. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya. Kali ini suaranya sangat lembut, berbeda jauh dengan nada dingin yang dia gunakan pada Reza dan Ibu Rina tadi. Aku menatapnya lekat-lekat. Air mata akhirnya tumpah membasahi pipiku. Kenapa? Kenapa kamu membelaku? Padahal kamu bisa saja mengambil uang Reza tadi dan pergi. Kamu bisa saja ikut menertawakanku. Bram tersenyum tipis. Sangat tipis. Tangannya terulur, menghapus air mata di pipiku dengan ibu jarinya yang kasar. Karena mulai detik ini, kamu adalah tanggung jawabku, Alia.
Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh menghina apa yang menjadi milikku. Kata-katanya membuatku terhenyak. Apa maksudnya menjadi miliknya? Siapa sebenarnya pria ini? Baru saja aku hendak bertanya lagi, tiba-tiba sebuah mobil sedan hitam mewah melintas pelan di depan gerbang samping tempat kami berdiri. Kaca mobil itu gelap, tapi aku bisa melihat sopirnya menunduk hormat ke arah kami. Tidak, bukan ke arah kami, tapi tepat ke arah Bram. Bram memberi isyarat tangan kecil, gerakan jari yang sangat halus, seolah menyuruh mobil itu pergi. Mobil itu pun segera melaju tanpa suara. Siapa itu Bram? Tanyaku curiga. Bram kembali memasang wajah datarnya. Bukan siapa-siapa. Mungkin orang nyasar. Sudah, ayo masuk ke gudang. Kita harus istirahat. Besok perang yang sebenarnya baru akan dimulai. Aku terdiam. Perang apa lagi yang dia maksud? Dan kenapa aku merasa, di balik sosok gelandangan yang dihina semua orang ini, tersimpan rahasia raksasa yang bisa mengguncang seluruh Jakarta. Malam itu, di atas tikar tipis di dalam gudang pengap, aku tidur dengan sejuta pertanyaan, sementara suamiku, sang gelandangan misterius itu, duduk terjaga di dekat pintu, berjaga seperti seekor singa yang melindungi wilayahnya. Matahariku terbit bukan dengan kicauan burung atau hangatnya sinar pagi yang menembus jendela kaca, melainkan dengan siraman air dingin yang membasahi wajahku. Aku tersentak bangun, megap-megap mencari udara. Di hadapanku, Ibu Rina berdiri sambil memegang ember kosong, wajahnya merah pada menahan amarah pagi buta. Bangun dasar pemalas. Mentang-mentang pengantin baru, mau tidur sampai siang teriak Ibu Rina. Suaranya memecah keheningan gudang yang pengap itu. Aku mengusap wajahku yang basah. Jam dinding rusak di pojok gudang menunjukkan pukul 4 pagi. Maaf Bu, aku ketiduran karena semalam membereskan sisa resepsi, jawabku lirih. Badanku terasa remuk redam. Gaun pengantin kusam itu masih melekat di tubuhku, lengket dan tidak nyaman. Jangan banyak alasan. Hari ini pembantu harian tidak datang. Kamu harus ke pasar. Beli bahan makanan untuk stok 1 minggu. Dan ingat, anggarannya cuma 100.000. Kalau kurang, kamu cari tambahan sendiri. Jangan coba-coba minta sama aku. Ibu Rina melempar selembar uang 100.000 rupiah berwarna merah ke lantai yang becek, tepat di dekat tikar tempat Bram tidur. Aku menoleh. Tikar itu kosong. Bram tidak ada di sana. Kemana dia? Jantungku berdesir cemas. Apa dia kabur? Apa dia tidak tahan dengan penghinaan kemarin dan meninggalkanku sendirian di neraka ini? Cari suamimu yang gembel itu. Suruh dia angkat galon dan bersihkan selokan depan. Jangan cuma numpang makan gratis di sini, bentak Ibu Rina sebelum membanting pintu gudang. Dengan tubuh menggigil, aku mandi seadanya di kamar mandi pelayan yang airnya sering macet. Setelah berganti pakaian kaos oblong dan celana training tua, aku keluar mencari Bram. Rumah masih sepi. Siska pasti masih tidur nyenyak di kamar AC-nya yang dingin. Aku menemukan Bram di halaman belakang. Dia sedang melakukan sesuatu yang membuat mataku terbelalak. Dia tidak sedang tidur malas-malasan. Dia sedang melakukan pull-up di dahan pohon mangga yang tinggi. Gerakannya sangat ringan dan terkontrol. Otot-otot punggung dan lengannya yang terekspos karena dia bertelanjang dada, bergerak naik turun dengan ritme yang sempurna. Ada keringat mengkilap di kulitnya yang sawo matang. Selama ini aku hanya melihatnya memakai baju kusam yang kedodoran. Aku tidak menyangka di balik baju itu, dia memiliki fisik seperti seorang atlet terlatih, atau mungkin seperti seorang prajurit. Bram, panggilku pelan. Dia langsung berhenti, melompat turun dengan pendaratan yang sunyi, nyaris tanpa suara. Dia menyambar kaos lusuhnya dan langsung memakainya, seolah tidak ingin aku melihat tubuhnya terlalu lama. Sudah bangun? Tanyanya datar. Wajahnya kembali tanpa ekspresi, seperti topeng yang dia pasang setiap kali ada orang lain. Ibu Rina menyuruh kita ke pasar. Kita harus belanja. Tapi uangnya cuma 100.000, keluhku sambil menunjukkan uang kumal itu. Bram menatap uang itu, lalu menatapku. Cukup. Ayo berangkat. Kami berangkat ke pasar Tanah Abang menggunakan angkutan umum. Di dalam mikrolet yang sesak dan panas, orang-orang memandang kami dengan tatapan aneh. Aku, seorang gadis yang wajahnya mungkin masih menyisakan garis-garis kemewahan masa lalu,
duduk berdampingan dengan pria yang penampilannya sangat berantakan. Bram duduk di dekat pintu, kakinya yang panjang tertekuk canggung. Namun, matanya waspada. Dia terus mengawasi setiap penumpang yang naik dan turun, seolah sedang memindai ancaman. Sesampainya di pasar Tanah Abang, suasana sangat kacau. Hiruk-pikuk pedagang, kuli panggul yang berteriak-teriak, dan lautan manusia membuat kepalaku pening. Dulu, aku tidak pernah menginjakan kaki di pasar becek seperti ini. Papa selalu menyuruh sopir atau pembantu untuk belanja. Sekarang, aku harus berdesak-desakan demi sekilo beras murah. Saat kami melewati lorong penjual daging yang sempit, tiba-tiba aku merasakan tangan jahil meraba saku celanaku. Copet. Hei, kembalikan dompetku, teriakku panik. Seorang pria kurus bertato langsung lari menerobos kerumunan. Itu satu-satunya uang yang kami punya. Kalau uang itu hilang, kami tidak bisa makan seminggu ini, dan Ibu Rina pasti akan membunuhku. Tunggu di sini, perintah Bram singkat. Sebelum aku sempat menjawab, Bram sudah melesat. Kecepatannya luar biasa. Dia tidak berlari seperti orang panik, dia bergerak meliuk-liuk di antara kerumunan manusia seperti seekor ular yang lincah. Dalam hitungan detik, dia sudah menghilang di tikungan. Aku berdiri mematung di tengah pasar, air mata mulai menggenang. Bagaimana ini ya Allah? Aku takut sendirian di sini. Orang-orang menatapku, beberapa laki-laki hidung belang mulai bersuit-sut menggoda. Neng, sendirian aja. Abang temenin yuk, kata seorang kuli panggul sambil mencolek daguku. Aku menepis tangannya ketakutan. Jangan sentuh. Sombong amat si Neng. Sini dong. Dia makin berani, hendak memegang lenganku. Tiba-tiba, sebuah tangan kekar mencengkeram pergelangan tangan kuli panggul itu. Cengkeraman itu begitu kuat sampai kuli itu menjerit kesakitan. Lepas. Sakit wow. Itu Bram. Dia sudah kembali. Napasnya bahkan tidak terengah-engah. Tatapannya dingin menusuk mata kuli panggul itu. Jangan sentuh istriku, desis Bram pelan, tapi penuh ancaman mematikan. Kuli itu ketakutan melihat sorot mata Bram. Iya bang. Ampun bang. Saya cuma bercanda. Bram menghempaskan tangan orang itu, lalu berbalik padaku. Dia menyodorkan dompet bututku yang tadi dicopet. Isinya masih utuh. Lain kali hati-hati. Pasar ini hutan rimba. Kamu domba, dan mereka serigala, katanya sambil menyerahkan kantong plastik berisi sayuran yang entah kapan dia beli. Aku menatapnya takjub. Bagaimana kamu bisa menangkap copet itu secepat itu? Dan dari mana kamu dapat sayuran ini? Uangnya kan ada di dompetku. Bram tidak menjawab pertanyaan pertamaku. Dia hanya mengangkat bahu. Ada uang receh di sakuku. Cukup buat beli bayam dan tempe. Ayo pulang. Ibumu pasti sudah menunggu untuk menyiksamu lagi. Dalam perjalanan pulang, rasa penasaranku pada Bram semakin membesar. Dia bukan gelandangan biasa. Cara dia bergerak, cara dia mengintimidasi lawan, itu bukan gaya preman jalanan. Itu gaya seseorang yang punya kekuasaan, atau seseorang yang sangat terlatih. Keanehan itu semakin nyata saat kami tiba di rumah. Ibu Rina dan Siska sedang duduk santai di teras sambil menikmati teh sore dan kue-kue mahal. Melihat kami datang dengan keringat bercucuran dan membawa belanjaan murah, Siska menutup hidungnya. Ih, bau pasar banget sih. Cuci kaki sana sebelum masuk. Jangan kotori lantaiku, seru Siska. Aku bergegas ke dapur untuk meletakkan belanjaan. Bram masih di halaman samping, membersihkan selokan seperti perintah Ibu Rina tadi pagi. Saat aku sedang memotong sayuran, aku menyadari satu hal. Ponsel Siska tertinggal di meja makan. Itu adalah ponsel keluaran terbaru yang harganya puluhan juta. Tiba-tiba, ponsel itu berdering. Layarnya menyala. Nama peneleponnya tertulis, M.R. Brown, investor London. Aku ragu. Haruskah aku mengangkatnya? Siska sedang di kamar mandi, dan Ibu Rina sedang luluran di kamar atas. Kalau panggilan penting ini tidak diangkat, Siska pasti marah. Tapi kalau aku angkat, dia juga pasti marah. Saat aku masih bimbang, Bram masuk ke dapur lewat pintu belakang untuk minum air. Dia melihat ponsel yang berdering itu.
Dia melihatku yang ragu. Tanpa kata, Bram mengambil ponsel itu dan menggeser tombol hijau. Halo, sapa Bram. Aku panik. Bram. Jangan. Kamu nggak bisa bahasa Inggris. Itu investor asing. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat rahangku jatuh ke lantai. Good afternoon, Mr. Brown. Yes, I am listening. Jawab Bram dengan aksen British yang sangat sempurna. Sangat elegan, berwibawa, dan fasih. Bukan bahasa Inggris pasaran. Mata Bram menatap lurus ke arahku sambil dia terus berbicara di telepon. Regarding the acquisition proposal for Darmawan Group. No, the valuation is too low. The assets in Menteng alone are worth $20 million. Do not try to lowell us. I suggest you reconsider your offer before we open the bidding to Helios Group. Thank you. Bram menutup telepon itu, lalu meletakkannya kembali ke meja dengan tenang. Aku membeku. Pisau di tanganku terjatuh berdenting ke lantai. Kamu bisa bahasa Inggris, gagapku. Dan kamu tahu soal valuasi perusahaan papa. Siapa kamu sebenarnya, Bram? Bram menatapku datar, lalu kembali mengambil sikap bungkuk seperti orang bodoh. Aku sering dengar orang ngomong begitu di TV toko elektronik saat aku tidur di emperan. Cuma meniru saja, jawabnya enteng, seolah itu hal yang wajar. Bohong. Itu bukan sekedar meniru. Kamu ngerti apa yang kamu bicarakan tadi? Kamu menyebut Helios Group. Itu perusahaan raksasa yang mau membeli perusahaan papa. Bram mendekatiku. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Baunya memang masih apek, tapi mata itu menyembunyikan samudera rahasia. Alia, dengar. Kadang-kadang, menjadi bodoh adalah cara paling aman untuk bertahan hidup di tengah serigala. Lupakan apa yang kamu dengar. Anggap saja aku cuma burung beo yang pintar meniru. Mengerti? Belum sempat aku menjawab, Siska muncul dari balik pintu dengan wajah garang. Siapa yang bolehin lo pegang-pegang HP gue? Lo mau nyuri ya? Siska menyambar ponselnya, lalu mengeceknya. Mukanya berubah pucat saat melihat riwayat panggilan. Mr. Brown nelpon. Dan durasinya 1 menit. Siapa yang ngomong? Lo ya Alia. Lancang banget lo. Bahasa Inggris lo kan ancur. Lo pasti ngomong sembarangan dan bikin batal investasinya kan? Bukan aku. Siska. Tadi, aku mencoba membela diri. Siska menampar pipiku. Pelak. Diam. Dasar perusak. Awas ya kalau Mr. Brown batalin kontrak. Gue jual ginjal lo. Siska lari ke lantai atas untuk melapor ke Ibu Rina. Aku memegangi pipiku yang panas. Air mata kembali menetes. Bram masih berdiri di sana, diam mematung. Tapi tangannya mengepal erat di samping tubuhnya. Malam harinya, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Ibu Rina kehilangan kalung berlian kesayangannya. Dia mengamuk seperti orang kesurupan. Seluruh isi rumah diobrak-abrik. Pasti si gembel itu yang ambil. Atau kamu, Alia, sekongkol sama suamimu buat jual kalung itu kan? Tuduh Ibu Rina sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Demi Allah, Bu. Kami tidak mengambil apa-apa. Aku bersujud di kakinya, menangis. Geledah gudang mereka. Perintah Ibu Rina pada 2 orang satpam sewaan yang baru dia pekerjakan. Para satpam itu mengacak-acak gudang kecil kami. Mereka menendang tikar, melempar bantal tipis kami. Dan tiba-tiba, ini apa Bu? Teriak salah satu satpam. Di bawah tumpukan baju kotor Bram, mereka menemukan kalung berlian itu. Aku terbelalak. Tidak mungkin. Bram bersamaku seharian. Dia tidak pernah masuk ke kamar utama Ibu Rina. Nah kan. Tertangkap basah. Dasar maling. Gelandangan tetaplah gelandangan. Sudah dikasih tumpangan, malah mencuri, teriak Siska kegirangan. Bram menatap kalung itu dengan tenang. Tidak ada raut takut di wajahnya. Aku tidak mengambilnya, kata Bram singkat. Alah, maling mana ada yang ngaku. Pukuli dia sampai babak belur. Lalu serahkan ke polisi, perintah Ibu Rina kejam. 2 satpam berbadan besar itu maju mendekati Bram. Mereka membawa pentungan karet. Aku berteriak histeris, berusaha menghalangi mereka. Jangan.
Jangan sakiti suamiku. Dia tidak salah. Minggir Alia, atau kamu juga kami pukul. Bentak satpam itu mendorongku hingga jatuh tersungkur. Kepalaku membentur ujung meja kayu. Darah segar mengalir dari pelipisku. Duniaku berputar. Pandanganku kabur. Tapi dalam kesadaranku yang menipis, aku melihat sesuatu yang mengerikan sekaligus menakjubkan. Saat melihatku terluka dan berdarah, ekspresi tenang di wajah Bram lenyap seketika. Matanya berubah menjadi merah menyala, seperti mata iblis yang terbangun dari tidur panjangnya. Aura membunuh yang sangat pekat keluar dari tubuhnya, membuat suhu ruangan terasa turun drastis. Kalian melukai istriku, geram Bram. Suaranya bukan lagi suara manusia, tapi seperti auman binatang buas. Satu satpam mencoba memukulnya dengan pentungan. Tapi dengan gerakan yang tidak bisa diikuti mata biasa, Bram menangkis pukulan itu, memelintir tangan satpam itu sampai terdengar bunyi krak tulang patah. Satpam itu menjerit. Satpam kedua mencoba menyerang dari belakang, tapi Bram melakukan tendangan memutar tanpa melihat, tepat mengenai ulu hati. Satpam kedua terpental jauh dan menabrak dinding hingga pingsan. Semua terjadi dalam waktu kurang dari 5 detik. Ibu Rina dan Siska menjerit ketakutan, mundur merapat ke dinding. Mereka gemetar hebat melihat pemandangan itu. Gelandangan yang mereka hina, baru saja melumpuhkan 2 satpam terlatih dalam sekejap mata. Bram tidak berhenti. Dia berjalan perlahan ke arah Siska. Langkah kakinya berat, seperti lonceng kematian. Dia mengambil kalung berlian yang jatuh di lantai. Dia mencengkeram kalung itu dengan satu tangan, lalu meremasnya. Dengan kekuatan jarinya saja, pengait kalung emas itu bengkok dan hancur. Kalian sendiri yang menaruh ini di gudang tadi siang saat kami di pasar. Ada rekaman CCTV di pos satpam depan yang mengarah ke jendela gudang. Mau kita cek sama-sama? Tanya Bram dingin. Siska pucat pasi. Dia lupa ada CCTV lama yang masih aktif di pos depan. Bram melempar kalung yang sudah rusak itu ke kaki Ibu Rina. Dengar baik-baik. Sekali lagi kalian menyentuh Alia, atau membuat sewus darahnya tumpah, aku akan meratakan rumah ini dengan tanah, beserta kalian di dalamnya. Bram berbalik, menghampiriku yang masih tergeletak lemas. Dia mengangkat tubuhku dengan lembut, sangat kontras dengan kekerasan yang baru saja dia tunjukkan. Kita ke rumah sakit, bisiknya. Tapi, uang, kita gak punya uang Bram. Lirihku sebelum kesadaranku benar-benar hilang. Tidur saja. Jangan pikirkan uang. Mulai sekarang, aku yang akan mengurus semuanya. Saat aku menutup mata, aku sayup-sayup mendengar Bram mengeluarkan sebuah ponsel dari saku celana dalamnya. Bukan ponsel mainan. Dia menekan sebuah nomor cepat. Code Red. Istriku terluka. Kirim tim medis terbaik ke lokasi saya sekarang. Dan siapkan pengambil alihan aset Darmawan Group. Aku sudah muak bermain sandiwara. Apakah aku bermimpi? Atau suamiku yang gelandangan ini adalah pemilik dunia yang sesungguhnya? Mataku perlahan terbuka. Hal pertama yang kulihat bukanlah atap seng gudang yang bocor, melainkan langit-langit putih bersih dengan lampu LED yang memancarkan cahaya hangat. Udara di sekitarku sejuk, beraroma lavender, bukan bau apek dan lembab yang biasa kuhirup setiap pagi. Suara dengungan halus pendingin ruangan menyapa telingaku, menggantikan suara tikus yang mencicit. Di mana aku? Apakah aku sudah mati? Alia, kamu sudah sadar? Suara itu. Suara berat yang familiar. Aku menoleh ke samping. Bram duduk di sebuah kursi empuk di samping ranjangku. Dia masih mengenakan kaos hitam polos yang sama, tapi wajahnya terlihat lebih bersih. Tidak ada lagi kotoran lumpur di pipinya, meski rambutnya masih sedikit berantakan. Dia sedang mengupas apel dengan pisau kecil. Gerakannya sangat hati-hati dan presisi. Kita di mana Bram? Tanyaku. Tenggorokanku terasa kering. RSCM Kencana. Ruang VVIP. Jawabnya tenang sambil menyodorkan potongan apel ke mulutku. Mataku membelalak. Aku tersedak ludahku sendiri. RSCM Kencana. Itu adalah rumah sakit paling mewah dan mahal di Jakarta Pusat. Biaya sewa kamarnya per malam bisa jutaan rupiah, belum termasuk biaya dokter dan obat-obatan. Dari mana kami punya uang untuk ini? Uang 100.000 kemarin saja hampir dicopet. Bram.
Kita harus pergi. Kita nggak akan mampu bayar ini. Kalau Ibu Rina tahu, dia akan membunuhku. Aku panik, mencoba bangun dan mencabut selang infus di tanganku. Bram menahan tanganku dengan lembut namun tegas. Tenang Alia. Semua sudah lunas. Lunas. Siapa yang bayar? Kamu jangan bilang kamu merampok ban. Tuduhku. Ingatanku kembali pada kejadian semalam, saat Bram menghajar dua satpam itu seperti tokoh film aksi. Kekuatannya mengerikan. Bram tertawa kecil. Tawa yang sangat langka. Bukan. Aku tidak merampok. Dulu, waktu aku masih hidup di jalanan Pasar Baru, aku pernah menolong seorang bapak tua yang kena serangan jantung. Ternyata dia orang kaya. Tadi malam aku menghubunginya, dan dia yang mengurus semua ini sebagai balas budi. Namanya Pak Surya. Aku menatap mata Bram mencari kebohongan. Matanya tenang seperti air danau. Ceritanya terdengar masuk akal, tapi entah kenapa hatiku meragukannya. Seorang gelandangan punya koneksi dengan orang kaya yang bisa langsung membiayai ruang VVIP tengah malam. Tapi saat ini, aku terlalu lelah untuk berdebat. Kepalaku yang diperban masih terasa pening. Lalu Ibu Rina dan Siska. Bagaimana dengan mereka? Mereka tidak akan berani menyentuhmu lagi untuk sementara waktu. Mereka ketakutan setengah mati setelah melihat sedikit atraksi bela diriku semalam, jawab Bram santai sambil menggigit sisa apel. Siang harinya, kami diperbolehkan pulang. Dokter yang merawatku sangat sopan, bahkan dia membungkuk hormat pada Bram saat kami keluar. Aneh sekali. Biasanya dokter bersikap angkuh pada pasien kelas bawah, tapi pada Bram yang berpenampilan sederhana ini, dokter itu bersikap seperti sedang melayani raja. Kami kembali ke rumah Menteng menggunakan taksi online yang juga sudah dibayar. Saat kami melangkah masuk ke rumah besar itu, suasananya berbeda. Sepi dan mencekam. Siska yang sedang duduk di ruang tengah langsung lari terbirit-birit naik ke lantai 2 begitu melihat Bram. Dia bahkan tidak berani menatap mata suamiku. Ibu Rina mengintip dari balik pintu kamarnya dengan wajah pucat. Rupanya, ancaman Bram semalam benar-benar membekas di otak mereka. Istirahatlah di gudang. Aku akan berjaga di luar, kata Bram. Tunggu Bram. Aku melihat koran yang tergeletak di meja tamu. Mataku menangkap headline besar di halaman bisnis. Darmawan Group akan di meja hijaukan. Grup Helios siap akuisisi besok. Jantungku berhenti berdetak. Besok? Itu artinya besok pagi. Bram, lihat ini. Aku mengambil koran itu dengan tangan gemetar. Ibu Rina mau menjual perusahaan Papa ke Helios Group besok. Kalau ini terjadi, habislah peninggalan Papa. Perusahaan itu akan jadi milik asing, dan karyawan-karyawan setiap Papa pasti akan dipecat. Aku harus menghentikannya. Aku harus ke kantor besok, tekadku bulat. Bram menatap koran itu sekilas, lalu menatapku. Kamu masih sakit Alia. Jahitan di kepalamu belum kering. Aku nggak peduli. Itu perusahaan yang dibangun Papa dari nol, Bram. Papa meninggal demi perusahaan itu. Aku nggak bisa biarkan wanita jahat itu menjualnya demi melunasi hutang judinya. Tanpa sadar aku menangis lagi. Aku merasa sangat tidak berguna. Bram diam sejenak. Dia menarik napas panjang, lalu mengangguk. Baiklah. Besok kita ke kantor. Aku akan menemanimu. Kita lihat, apakah mereka berani menjual apa yang bukan milik mereka. Pagi harinya, kawasan SCBD Sudirman tampak sibuk seperti biasa. Gedung-gedung pencakar langit menjulang menantang matahari Jakarta yang terik. Di salah satu gedung tertinggi itulah kantor pusat Darmawan Group berada. Aku mengenakan pakaian kerja lamaku yang kutemukan terselip di lemari gudang. Kemeja putih yang agak kekuningan di bagian kerah, dan rok bahan hitam. Bram memakai kemeja batik murah yang warnanya sudah pudar, yang dia beli di pasar loak pagi ini seharga Rp30.000. Saat kami melangkah masuk ke lobi gedung yang mewah, satpam gedung langsung menghadang kami. Maaf, pengemis dilarang masuk area ini. Silakan lewat pintu belakang kalau mau minta sumbangan, kata satpam itu dengan nada mengusir sambil melambaikan tongkatnya. Dadaku sesak. Dulu, satpam ini selalu membukakan pintu untukku sambil tersenyum ramah dan menyapa. Selamat pagi Nona Alia. Sekarang, dia bahkan tidak mengenaliku.
Pak Ujang, ini saya. Alia. Anak Pak Darmawan, kataku menahan malu. Satpam itu memicingkan mata, lalu tertawa mengejek. Nona Alia. Halah, jangan ngaku-ngaku. Nona Alia itu cantik, wangi, bersih. Bukan kucel kayak kamu. Lagi pula saya dengar Nona Alia sudah nikah sama gembel dan diusir. Jangan bikin ribut, pergi sana. Dia mendorong bahu Bram kasar. Pergi lo gembel. Bikin kotor lobi aja. Bram tidak bergeming sedikitpun. Kakinya menancap kokoh di lantai marmer. Dia menatap nametak satpam itu. Ujang. 3 tahun kerja di sini. Sering tidur waktu shift malam, dan suka minta uang parkir ilegal di basement. Mau saya laporkan ke manajemen sekarang? Atau kamu biarkan istri saya masuk? Suara Bram tenang, tapi setiap katanya tajam dan akurat. Pak Ujang terbelalak. Wajahnya pucat pasi. Dari mana gelandangan ini tahu rahasia kecilnya? Siapa kamu sebenarnya? Tanya Pak Ujang gugup. Bram tidak menjawab. Dia hanya menatap tajam, memberikan isyarat mata agar minggir. Pak Ujang, seolah terhipnotis oleh aura dominan itu, akhirnya mundur perlahan. Silakan masuk. Aku menarik lengan Bram, berbisik kaget. Kok kamu tahu soal Pak Ujang? Bram hanya tersenyum tipis. Pengamatanku tajam. Alia. Ayo. Rapatnya ada di lantai 30. Kami naik lift menuju lantai eksekutif. Jantungku berdegup kencang. Saat pintu lift terbuka, aku melihat Ibu Rina dan Siska sedang berdiri di depan ruang rapat kaca yang besar. Mereka memakai pakaian branded dari ujung rambut sampai kaki, tertawa-tawa dengan beberapa pria berjas rapi. Rapat itu akan segera dimulai. Di dalam ruangan, sudah duduk para direksi lama papa yang wajahnya muram, dan di seberang meja, duduk perwakilan dari Helios Group. Ngapain kamu kesini? Pekik Siska saat melihat kami keluar dari lift. Satpam. Kenapa sampah ini bisa lolos? Ibu Rina langsung menghampiriku. Matanya melotot marah. Mau bikin malu mama lagi hah? Pulang. Ini urusan bisnis miliaran. Bukan tempat main rumah-rumahan. Aku tidak akan pulang, Bu. Sebagai pewaris sah, aku berhak hadir. Aku tidak setuju perusahaan ini dijual, teriakku lantang. Para direksi lama menoleh. Pak Teguh, Direktur Keuangan Kepercayaan Papa, langsung berdiri. Alia. Ya Allah nak, kamu datang. Suasana menjadi gaduh. Ibu Rina berusaha menyeret keluar, tapi Bram menepis tangan Ibu Rina. Jangan sentuh dia, kata Bram dingin. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka lebar. Seorang pria bule berperawakan tinggi besar dengan setelan jas biru dongker yang sangat mewah keluar. Di belakangnya mengikuti 2 asisten yang membawa tas dokumen kulit. Suasana lobi seketika hening. Aura pria bule ini sangat mengintimidasi. Dia adalah Emer Smith, perwakilan tertinggi Helios Group untuk Asia Pasifik. Ada keributan apa ini? We are about to start the signing ceremony, tanya Emer Smith dengan bahasa Indonesia yang kaku namun tegas. Ibu Rina langsung merubah wajahnya menjadi manis. Ah, Emer Smith. Maafkan kami. Ini hanya ada sedikit gangguan kecil. Anak tiri saya yang agak, gangguan jiwa, datang mengamuk. Kami akan segera mengusirnya. Emer Smith menatapku, lalu tatapannya beralih ke pria di sebelahku. Ke Bram. Saat mata Emer Smith bertemu dengan mata Bram, aku melihat sesuatu yang aneh. Tubuh Emer Smith menegang. Matanya membelalak kaget, seolah melihat hantu. Bibirnya bergetar, seakan hendak mengucapkan sesuatu. Bram hanya menatap lurus ke arah Emer Smith, lalu meletakkan jari telunjuknya di bibir secara vertikal. Isyarat SSSTTT, atau diam. Gerakan yang sangat cepat, hampir tidak terlihat oleh orang lain. Namun Emer Smith menangkapnya. Dia langsung menelan ludahnya, terlihat gugup dan berkeringat dingin. Sikap angkuhnya lenyap seketika. Tunggu sebentar, kata Emer Smith terbata-bata. Kita tidak bisa mengusir mereka. Sesuai prosedur, semua anggota keluarga pemilik lama harus hadir. Silakan masuk. Apa? Teriak Ibu Rina dan Siska bersamaan. Tapi Emer Smith, dia cuma gembel. Masuk.
Atau kesepakatan batal, bentak Emer Smith keras, membuat Ibu Rina langsung kicep. Kami pun masuk ke ruang rapat yang dingin itu. Aku duduk di kursi paling ujung, kursi yang biasanya diduduki staf magang. Bram berdiri di belakangku, bersandar di dinding dengan tangan bersedekap, persis seperti bodyguard pribadi. Rapat dimulai. Ibu Rina dengan semangat menjelaskan bahwa dia setuju menjual 100% saham Darmawan Group dengan harga murah, asalkan uangnya cair hari ini juga secara tunai. Pak Teguh dan direksi lama mencoba protes, mengatakan bahwa harga itu terlalu rendah dan merugikan, tapi suara mereka dibungkam oleh Ibu Rina yang memegang kuasa wali. Baiklah, kata Emer Smith sambil membuka map dokumen di hadapannya. Pihak Helios setuju untuk membeli. Tapi ada satu perubahan syarat mendadak dari pimpinan pusat kami di Eropa. Perubahan apa, Pak? Tanya Ibu Rina rakus. Emer Smith melirik takut-takut ke arah Bram yang berdiri diam di pojok ruangan. Bram hanya mengedipkan mata sekali. Pimpinan kami, Tuan Besar Helios, menginginkan bahwa pembayaran tidak akan ditransfer ke rekening Nyonya Rina, melainkan ke rekening khusus atas nama Alia Darmawan. Dan hak pengelolaan perusahaan akan tetap berada di bawah pengawasan Alia. Nyonya Rina hanya akan mendapat kompensasi bulanan sebesar UMR Jakarta. Hening. Sunyi senyap. Ibu Rina melongo. Rahangnya jatuh. Siska berdiri dan menggebrak meja. Gila. Apa-apaan ini? Kami yang punya kuasa. Kenapa uangnya ke si bodoh Alia? Kami tidak terima. Mana pimpinanmu? Saya mau bicara sama Tuan Helios itu. Suruh dia datang ke sini. Emer Smith tersenyum kaku. Dia kembali melirik Bram. Kali ini Bram mengangguk pelan. Anda yakin ingin bertemu Tuan Helios, Nyonya Rina? Beliau, sebenarnya, sudah ada di ruangan ini sejak tadi. Semua orang di ruangan itu sontak menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari sosok pengusaha kaya raya yang mungkin bersembunyi. Di mana? Jangan main-main ya, teriak Ibu Rina histeris. Di sini cuma ada kita, direksi tua bangka, dan si gembel bau ini. Ibu Rina menunjuk wajah Bram dengan telunjuknya yang lentik. Emer Smith perlahan berdiri dari kursi kebesarannya. Dia berjalan memutari meja panjang itu. Semua mata mengikuti langkahnya. Dia berjalan melewati Ibu Rina, melewati Pak Teguh, dan berhenti tepat di hadapan Bram. Seluruh ruangan menahan napas. Apa yang akan dilakukan Emer Smith? Mengusir Bram. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat jantungku seolah meledak. Emer Smith, perwakilan raksasa bisnis Asia Pasifik itu, membungkukkan badannya 90 derajat di hadapan suamiku yang berbaju batik 30 ribuan. Selamat siang, Big Boss. Maaf saya tidak mengenali penyamaran Anda, ucap Emer Smith dengan suara bergetar penuh hormat. Ibu Rina mematung. Siska menjatuhkan tas mahalnya. Pak Teguh melongo. Dan aku merasa duniaku runtuh dan bangkit kembali dalam detik yang sama. Bram perlahan melepaskan sandaran punggungnya dari dinding. Postur tubuhnya berubah. Aura yang selama ini dia tekan, kini dia lepaskan sepenuhnya. Aura seorang raja yang menguasai rimba raya. Dia menatap Emer Smith dingin, lalu beralih menatap Ibu Rina yang kini gemetar hebat. Sudah kukatakan padamu, Rina, jangan pernah menghina apa yang menjadi milikku. Suara Bram menggema, berat dan mengerikan. Siapa kamu sebenarnya? Cicit Ibu Rina dengan wajah pucat seperti mayat. Bram melangkah maju, mendekati meja rapat. Dia mengambil pulpen emas yang tergeletak di sana, lalu memutarnya dengan jari. Namaku Bramantio Helios, pemilik Helios Group Global. Dan Alia adalah istri sahku, nyonya besar dari seluruh aset yang sedang kalian perebutkan ini. Kakiku lemas. Pandanganku berkunang-kunang. Suamiku, gembel yang kupungut di bawah jembatan, adalah salah satu orang terkaya di dunia. Ruang rapat di lantai 30 itu mendadak kehilangan oksigen. Senyap. Benar-benar senyap hingga suara detak jam dinding terdengar seperti pukulan palu godam di kepalaku. Pengakuan Bram barusan, bukan hanya menghantam Ibu Rina dan Siska, tapi juga meruntuhkan duniaku. Bramantio Helios, pemilik Helios Group Global. Aku menatap pria di sampingku ini. Dia masih memakai baju batik pasar loak seharga Rp30.000 yang warnanya sudah pudar.
Rambutnya masih sedikit berantakan. Tapi entah kenapa, saat ini sosoknya terlihat menjulang tinggi, seolah-olah atap gedung pencakar langit ini terlalu rendah untuk menaungi kewibawaannya. Hah! Lelucon macam apa ini? Suara Ibu Rina memecah keheningan, terdengar cempreng dan dipaksakan. Dia tertawa, tapi matanya melirik liar ke sana kemari penuh ketakutan. Kalian pasti sedang main drama kan? Emer Smith, Anda dibayar berapa sama si gembel ini buat ikutan sandiwara? Jangan konyol. Gelandangan bau sampah ini pemilik Helios. Mimpi di siang bolong. Ibu Rina mencoba mencari dukungan dari para direksi lain, tapi mereka semua diam, menunduk, tidak berani mengangkat wajah. Pak Teguh bahkan sudah berdiri dengan tangan gemetar, menatap Bram dengan pandangan takjub. Bram tidak menjawab ejekan Ibu Rina. Dia berjalan perlahan menuju kursi utama, kursi kebesaran yang tadi diduduki Emer Smith. Dengan santai, dia duduk di sana, menyilangkan kakinya, dan meletakkan kedua tangannya di atas meja marmer yang dingin. Emer Smith, tolong bacakan laporan keuangan pribadi Nyonya Rina, perintah Bram datar. Emer Smith mengangguk patuh. Siap Tuan Besar. Emer Smith membuka sebuah map merah. Nyonya Rina tercatat memiliki hutang judi online sebesar 5 miliar rupiah. Hutang kartu kredit 2 miliar rupiah. Dan sertifikat rumah di Menteng sudah digadaikan ke bank gelap yang ternyata adalah anak perusahaan Helios Finance. Wajah Ibu Rina berubah dari merah padam menjadi seputih kertas. Kakinya goyah, dia merosot jatuh ke kursi. Dari mana kalian tahu semua itu? Desisnya. Bram menatapnya tajam. Karena akulah yang membeli semua hutangmu, Rina. Secara teknis, rumah yang kamu tinggali, mobil yang kamu naiki, bahkan baju yang kamu pakai sekarang, adalah milikku. Aku bisa menyitanya detik ini juga dan melemparmu ke jalanan, tempat yang selama ini kamu anggap pantas untukku. Siska yang sedari tadi diam karena syok, tiba-tiba mengubah taktiknya. Dia berlari mendekati Bram, memasang wajah semanis mungkin, wajah yang biasa dia gunakan untuk merayu laki-laki kaya. Kak Bram, maksudku Tuan Bram, ucap Siska dengan suara manja yang menjijikkan. Dia mencoba memegang lengan Bram. Kakak ipar kok tega sih sama Siska? Siska kan adik ipar Kak Bram yang paling manis. Kemarin Siska cuma bercanda kok waktu ngehina kakak. Siska sebenarnya tahu kalau kakak itu orang hebat. Maafin Siska ya. Bram menepis tangan Siska kasar, seolah-olah tangan Siska adalah kotoran yang menjijikkan. Jangan sentuh aku, ucap Bram dingin. Aku ingat betul, kamu yang menuangkan sirup ke bajuku. Kamu yang meludahi makananku. Dan kamu yang menampar istriku. Siska terlonjak kaget, mundur beberapa langkah dengan wajah ketakutan. Air mata buayanya mulai keluar. Tapi Kak, kita kan keluarga. Keluarga, potong Bram cepat. Kalian memperlakukan Alia seperti binatang. Kalian merampas haknya. Itu yang kalian sebut keluarga. Bram berdiri, menggebrak meja dengan keras. Bra. Seluruh peserta rapat terlonjak. Dengar keputusanku. Mulai hari ini, seluruh aset Darmawan Group resmi diakuisisi oleh Helios Group. Tapi, hak pengelolaannya kuserahkan 100% kepada istriku, Alia. Dan untuk kalian berdua, Rina dan Siska. Jantungku berdebar kencang menunggu kelanjutan kalimat Bram. Apakah dia akan memenjarakan mereka? Kalian kuizinkan tetap tinggal di rumah Menteng, lanjut Bram. Hah? Aku terbelalak. Kenapa Bram masih berbaik hati pada mereka? Ibu Rina dan Siska tampak bernapas lega. Senyum licik mulai terbit lagi di bibir mereka. Pikir mereka, Bram masih bisa diluluhkan. Tapi, sambung Bram dengan senyum miring yang mengerikan. Kalian tinggal di sana bukan sebagai nyonya, tapi sebagai pelayan. Kalian akan tidur di gudang belakang, tempat aku dan Alia tidur kemarin. Kalian akan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, mengepel, mencuci, memasak, tanpa digaji sepeser pun. Itu bayaran untuk bunga hutang kalian. Apa? Jadi babu? Gak sudi, jerit Siska histeris. Gue ini sosialita, masa disuruh nyuci WC? Silakan kalau menolak, jawab Bram santai. Pintu penjara terbuka lebar. Penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen warisan,
dan percobaan pembunuhan karakter terhadap Alia. Tim pengacaraku sudah menyiapkan berkasnya. Tinggal pilih. Jadi pelayan di rumah sendiri, atau jadi ratu di sel penjara. Ibu Rina gemetar hebat. Dia tahu dia sudah kalah telak. Tidak ada jalan keluar. Dengan air mata kemarahan, dia mengangguk kaku. Baik. Kami terima. Bram kemudian menoleh ke arah Pak Ujang dan satpam-satpam yang tadi menghina kami di lobi. Mr. Smith ternyata sudah memanggil mereka masuk ke ruang rapat. Mereka berbaris dengan lutut gemetar. Keringat dingin bercucuran deras. Dan untuk kalian, kata Bram, kalian dipecat. Dan pastikan tidak ada satu perusahaan pun di Jakarta ini yang mau menerima kalian bekerja. Itu hukuman bagi orang yang menilai manusia dari pakaiannya. Pak Ujang langsung pingsan di tempat. Setelah drama itu selesai, Bram berjalan menghampiriku. Semua mata di ruangan itu menatap kami. Tatapan mereka berubah drastis. Yang tadinya jijik, kini penuh puja-puji dan rasa takut. Tapi aku tidak peduli pada mereka. Aku menatap Bram, laki-laki yang sudah kunikahi, laki-laki yang tidur di sampingku beralaskan tikar, yang ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Alia, panggilnya lembut, mengulurkan tangannya. Ayo kita pulang. Aku menatap tangan itu. Tangan yang sama yang kemarin membersihkan selokan. Tangan yang sama yang menandatangani kontrak miliaran dolar. Aku merasa asing. Aku merasa dikhianati. Aku tidak menyambut uluran tangannya. Aku mundur selangkah. Kamu pembohong, bisikku, air mata menetes di pipiku. Bram tertegun. Alia, kamu membohongiku, Bram. Kamu melihatku menangis darah, kamu melihatku dihina, dipukul, kelaparan, sementara kamu punya segalanya. Kamu bisa menghentikan semua ini dari awal. Tapi kamu diam saja. Kamu menikmati penderitaanku ya. Kamu menjadikan hidupku sebagai tontonan uji nyalimu. Bukan begitu, Alia. Apa bedanya kamu sama mereka? Teriakku, meledakkan emosi yang sudah kutahan. Kamu juga mempermainkan perasaanku. Kamu pikir lucu nyamar jadi gembel terus jadi pahlawan kesiangan. Aku merasa bodoh, Bram. Sangat bodoh. Aku berbalik dan berlari keluar ruangan. Aku tidak peduli pada tatapan bingung Mr. Smith atau seringai senang Siska. Aku butuh udara segar. Dadaku sesak. Alia, tunggu. Aku mendengar langkah kaki Bram mengejar, tapi aku terus berlari menuju tangga darurat. Aku menuruni tangga dengan cepat, air mataku mengaburkan pandangan. Sampai akhirnya aku tiba di lantai atap gedung, rooftop yang sepi dan berangin kencang. Aku berdiri di pinggir pagar pembatas, menatap hamparan kota Jakarta dari ketinggian. Angin kencang menerbangkan rambutku yang kusut. Di bawah sana, mobil-mobil terlihat seperti mainan. Di sanalah duniaku yang sebenarnya. Di jalanan, bukan di Menara Gading ini. Tiba-tiba, sebuah jas hangat tersampir di bahuku. Bram berdiri di belakangku. Napasnya sedikit terengah. Dengarkan aku dulu, katanya pelan. Aku tidak menoleh. Pergi. Kembali ke istanamu, Tuan Helios. Aku melakukan ini karena aku trauma. Alia, suaranya terdengar rapuh. Sisi lain Bram yang belum pernah kudengar. Aku berbalik. Dia menatapku dengan mata yang redup. Dulu, aku menikah dengan wanita yang kupikir mencintaiku. Tapi ternyata dia hanya mencintai uangku. Saat aku pura-pura bangkrut untuk mengujinya, dia pergi meninggalkanku dan berselingkuh dengan sahabatku sendiri. Sejak saat itu, aku bersumpah tidak akan menikah lagi kecuali aku menemukan wanita yang bisa menerima aku saat aku tidak punya apa-apa. Saat aku menjadi sampah. Bram melangkah mendekat, matanya berkaca-kaca. Aku hidup di jalanan selama 6 bulan. Diludahi, dipukul, diusir. Tidak ada satupun manusia yang memandangku. Sampai kamu datang. Dia memegang tanganku, menempelkannya ke dadanya yang bidang. Kamu memberiku payung saat hujan. Kamu memberiku makan saat kamu sendiri lapar. Kamu membelaku di depan preman meski kamu ketakutan. Dan kamu mau menikahiku, si gembel bau ini, demi menyelamatkan rumah ayahmu. Kamu permata yang kucari di tumpukan lumpur. Alia. Air mataku menetes semakin deras. Tapi kenapa harus sampai sejauh ini Bram?
Kenapa kamu biarkan aku dihina di resepsi itu? Karena aku perlu tahu, siapa musuh-musuhmu, dan siapa teman sejati. Sekarang aku tahu. Dan sekarang, aku punya alasan untuk menghancurkan mereka yang menyakitimu. Demi Allah, Alia. Semua hartaku tidak ada artinya dibandingkan satu tetes air matamu. Aku menatap matanya. Mata itu masih sama. Mata tulus yang kulihat di bawah jembatan Manggarai. Mata Bram suamiku, bukan mata Tuan Helios. Aku butuh waktu, Bram. Ini terlalu mengejutkan bagiku. Isakku. Bram mengangguk mengerti. Ambillah waktumu sebanyak yang kamu mau. Tapi izinkan aku merawatmu mulai sekarang. Tidak ada lagi lantai dingin. Tidak ada lagi kelaparan. Izinkan aku menebus dosa kebohongan ini dengan membahagiakanmu. Tiba-tiba, pintu rooftop terbuka lagi. Beberapa orang berpakaian hitam rapi masuk membawa koper-koper perak. Mereka adalah tim makeover profesional. Tuan besar, helikopter sudah siap di landasan. Kami siap merias nyonya, kata salah satu dari mereka. Bram menatapku. Alia, maukah kamu ikut denganku? Kita tinggalkan masa lalu yang menyakitkan ini. Kita mulai hidup baru. Tapi sebelumnya, kita harus tampil pantas untuk membungkam mulut semua orang yang pernah meremehkan kita. Aku menghapus air mataku. Aku teringat wajah sombong Reza, wajah kejam Ibu Rina, dan tawa mengejek teman-teman sosialita mereka. Bram benar. Menangis tidak akan mengubah apapun. Saatnya aku bangkit. Aku mengangguk pelan. Dalam waktu 1 jam, di ruangan khusus di penthouse gedung itu, aku diubah. Mandi air hangat dengan sabun aroma mawar. Rambutku ditata, wajahku dipoles make-up natural namun elegan oleh perias artis ternama. Gaun pengantin kusamku dibuang ke tempat sampah, digantikan dengan gaun sutra berwarna biru laut yang lembut namun mewah, rancangan desainer Paris. Saat aku bercermin, aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri. Gadis upik abu itu telah hilang. Yang ada adalah Alia, wanita berkelas yang memancarkan aura berbeda. Pintu terbuka. Bram masuk. Napasku tercekat. Dia bukan lagi gembel berbaju batik pudar. Dia mengenakan setelan jas tuxedo hitam pas badan yang memperlihatkan postur tubuh atletisnya. Rambutnya disisir rapi ke belakang, memperlihatkan keningnya yang tegas. Sepatunya mengkilap. Jam tangan seharga rumah mewah melingkar di pergelangan tangannya. Dia sangat tampan. Sangat berwibawa. Seperti pangeran yang keluar dari buku dongeng. Dia berjalan mendekatiku, tersenyum bangga. Cantik. Sangat cantik. Bram menyodorkan lengannya. Siap untuk pulang ke rumah, Nyonya Helios. Kita akan lihat bagaimana ekspresi ibu tiri dan saudara tirimu saat melihat majikan baru mereka pulang. Aku mengaitkan lenganku ke lengannya. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ayo kita pulang, suamiku. Kami berjalan menuju lift pribadi, turun ke lobi di mana mobil Rolls-Royce hitam sudah menunggu. Ini adalah awal dari babak baru. Alia yang lemah sudah mati. Kini yang ada adalah Alia, istri dari raja jalanan yang telah kembali ke tahtanya. Dan bagi mereka yang pernah menyakitiku, bersiaplah. Badai baru saja dimulai. Mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam mengkilap itu meluncur membelah kemacetan Jakarta sore hari. Di dalamnya, aku duduk di jok kulit yang empuk, aroma parfum mewah memenuhi udara, sangat kontras dengan bau angkot dan keringat yang kucium tadi pagi. Bram duduk di sampingku, tangannya yang hangat menggenggam jemariku erat. Dia bukan lagi gelandangan lusuh. Dia adalah raja yang baru saja merebut kembali mahkotanya. Saat mobil kami memasuki gerbang rumah di Menteng, aku melihat pemandangan yang membuat dadaku berdesir. Para tetangga yang biasanya cuek, kini berkumpul di depan pagar, berbisik-bisik kagum melihat mobil super mewah itu masuk ke halaman rumahku, rumah kami. Sopir pribadi Bram membukakan pintu. Aku turun lebih dulu. Angin sore menerpa gaun sutra biruku. Kakiku melangkah mantap di atas paving block yang dulu sering kusapu dengan air mata. Di teras depan, 2 sosok wanita berdiri dengan kepala tertunduk. Mereka memakai seragam pembantu berwarna putih hitam. Itu bukan pembantu baru. Itu adalah Ibu Rina dan Siska. Melihat kami datang, Ibu Rina gemetar.
Wajahnya yang biasa dipoles make up tebal kini polos dan terlihat tua. Siska, yang biasanya memakai gaun pesta, kini terlihat canggung dengan rok hitam panjang dan celemek. Rambutnya diikat asal-asalan. "Selamat datang, Tuan." "Nyonya," ucap Ibu Rina terbata-bata. Suaranya serak, seolah dia baru saja menelan duri. Bram tidak menjawab. Dia berjalan melewatimu begitu saja, seolah-olah mereka tidak ada. Dia membimbingku masuk ke ruang tamu. Ruangan itu masih sama, tapi suasananya berbeda. Sofa-sofa mewah itu kini terasa menjadi milikku sepenuhnya. Foto besar papa di dinding seolah tersenyum melihat putrinya pulang dengan kepala tegak. "Aku lapar," kata Bram datar sambil melepas jas mahalnya dan meletakkannya di sandaran sofa. "Siapkan makan malam. Steak medium rare untukku, dan pasta carbonara untuk Alia." 15 menit. Siska mendongak, matanya berkaca-kaca. "Thea, tapi kami gak bisa masak makanan western kayak gitu, Kak Bram. Biasanya kan koki yang masak." Bram menatap Siska tajam. "Kalau begitu, belajar. YouTube ada. Google ada. Kalau dalam 15 menit makanan tidak tersaji, kalian tidur di kandang anjing malam ini." Siska terisak pelan, lalu berlari ke dapur disusul Ibu Rina yang panik. Aku mendengar suara panci jatuh dan keributan di dapur. "Bram, apa kamu tidak terlalu keras pada mereka?" tanyaku pelan. Meski hatiku puas, tapi ada sedikit rasa kasihan melihat saudara tiriku jadi seperti itu. Bram menatapku lembut. "Sayang, mereka tidak pernah kasihan saat menyuruhmu makan nasi basi. Mereka tidak kasihan saat kamu tidur di gudang penuh tikus. Ini bukan balas dendam, Alia. Ini pelajaran hidup. Supaya mereka tahu rasanya berada di bawah." 15 menit kemudian, makanan tersaji. Bentuknya berantakan. Dagingnya agak gosong di pinggir, dan pastanya terlalu lembek. Siska menyajikannya dengan tangan gemetar. Saat dia meletakkan piring di depanku, dia tidak sengaja menyenggol gelas air putih. Prang! Gelas itu pecah, airnya tumpah membasahi gaun baruku. Maaf. Sumpah aku gak sengaja," jerit Siska ketakutan. Dia langsung berlutut, mencoba mengelap gaunku dengan celemek kotornya. "Jangan sentuh," bentak Bram. Siska mundur, menangis sesenggukan. "Ampun Kak, jangan penjara aku. Aku mohon." Aku menatap Siska yang berlutut di kakiku. Dulu, akulah yang berlutut membersihkan sepatu mahalnya. Roda nasib benar-benar berputar. "Sudahlah Bram," kataku tenang. Aku mengambil serbet, membersihkan sisa air di pangkuanku. "Siska, bersihkan pecahan gelas ini. Hati-hati, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau kakiku terluka karena pecahan kaca ini, kamu tahu akibatnya." Siska mengangguk cepat, tangannya gemetar memunguti beling. "Baik Nyonya Alia. Baik." Makan malam itu berlangsung hening dan mencekam. Ibu Rina dan Siska berdiri di pojok ruang makan, memandangi kami makan dengan tatapan lapar. Mereka belum makan seharian karena sibuk mengemasi barang-barang mewah mereka yang disita oleh tim pengacara Bram. Bolehkah kami makan sisa pastanya nanti?" tanya Ibu Rina lirih saat kami selesai. Bram menyeka mulutnya dengan tisu. "Makanan sisa tidak sehat. Di dapur ada tempe goreng dan nasi dinginkan. Itu menu makan malam kalian. Sama seperti menu yang kalian berikan pada Alia saat dia bertemu denganku. Nikmatilah." Setelah makan malam, sebuah insiden tak terduga terjadi. Bel gerbang berbunyi. Di layar interkom, terlihat wajah seseorang yang sangat kubenci sekaligus pernah kusayangi. Reza. Satpam baru yang dikerahkan Bram melapor lewat walkie-talkie. "Tuan, ada tamu bernama Reza. Dia memaksa masuk, katanya ingin meminta maaf pada Nyonya Alia." Bram menatapku. "Keputusan ada di tanganmu, istriku. Mau usir dia, atau mau dengar bualannya?" Aku menarik napas panjang. "Biarkan dia masuk. Aku ingin menyelesaikan ini selamanya." Reza masuk ke ruang tamu dengan penampilan kacau. Rambutnya acak-acakan, matanya merah. Rupanya kabar tentang Bram yang ternyata pemilik Helios Group sudah menyebar cepat di kalangan pebisnis Jakarta. Perusahaan Reza yang sedang butuh suntikan dana dari Helios,
kini terancam bangkrut total jika Bram menarik investasinya. Alia. Sayang, Reza langsung bersimpu di depanku, mengabaikan Bram yang duduk santai sambil membaca majalah bisnis. Maafkan aku, Al. Aku khilaf. Kemarin itu aku dipengaruhi wanita itu. Aku sebenarnya masih cinta sama kamu. Sumpah. Kita balikan ya. Aku janji bakal putusin pacarku dan kita nikah secepatnya. Aku menatap pria yang berlutut ini. Dulu, aku menangis bermalam-malam karena dia. Sekarang, melihatnya memohon demi uang dan jabatan, rasanya dia begitu kerdil. Reza, ucapku dingin. Berdirilah. Kamu mengotori karpetku. Reza berdiri dengan wajah penuh harap. Jadi, kamu maafin aku kan? Kita bisa bicara sama suami kamu supaya jangan hancurkan perusahaanku kan? Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Reza, saat aku diusir dari rumah ini, kamu di mana? Saat aku kelaparan, kamu di mana? Saat suamiku dihina di pelaminan, kamu malah melempar uang receh ke wajahnya. Itu cuma salah paham, Al. Tidak ada salah paham. Yang ada hanya kenyataan bahwa kamu laki-laki matre yang tidak punya harga diri. Aku berjalan mendekati Bram, lalu duduk di sandaran lengan kursinya. Bram melingkarkan tangannya di pinggangku, posesif. Perkenalkan, ini Bramantio Helios. Suamiku. Laki-laki yang kamu hina dengan uang 100 ribuan. Dia punya segalanya yang kamu impikan, Reza. Tapi dia punya satu hal yang tidak akan pernah kamu miliki. Hati yang tulus. Reza, Bram angkat bicara. Suaranya tenang tapi mematikan. Mulai besok, Helios Group menarik semua saham dari perusahaan keluargamu. Silakan cari investor lain, kalau ada yang berani melawan saya. Sekarang, keluar. Sebelum saya panggil satpam untuk menyeretmu seperti sampah. Reza pucat pasi. Dia tahu karirnya tamat. Dengan langkah gontai dan air mata penyesalan, dia keluar dari rumah itu, membawa serta sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur. Malam itu, aku tidur di kamar utama yang luas, di kasur empuk yang wangi. Bram tidur di sampingku. Dia tidak menyentuhku sembarangan. Dia hanya memelukku dari belakang, memberikan rasa aman yang belum pernah kurasakan sejak papa meninggal. Terima kasih, bisikku dalam gelap. Untuk apa? Tanyanya serak. Untuk mengembalikan martabatku. Bram mengecup puncak kepalaku. Tidurlah ratu. Besok kita harus ke makam papamu. Kita kabarkan berita gembira ini. Sebulan telah berlalu. Hidupku berubah 180 derajat. Aku kembali memegang kendali atas perusahaan papa, dibimbing langsung oleh Bram. Setiap pagi, aku berangkat ke kantor diantar suamiku. Para karyawan yang dulu sempat meremehkanku, kini menunduk hormat. Bukan karena takut pada Bram, tapi karena aku membuktikan bahwa aku mampu bekerja keras membenahi kekacauan yang dibuat Ibu Rina. Sementara itu, di rumah Menteng, Ibu Rina dan Siska menjalani hukuman mereka. Setiap hari aku melihat mereka mengepel, mencuci piring, dan memotong rumput. Wajah mereka makin kusam, tangan mereka makin kasar. Tidak ada lagi salon. Tidak ada lagi belanja. Namun, aku tahu ular berbisa tidak akan pernah berhenti mematuk. Suatu malam, Bram harus terbang ke Singapura untuk rapat mendadak. Aku sendirian di rumah besar itu, hanya ditemani para pelayan, termasuk Ibu Rina dan Siska. Hujan turun deras disertai petir, mengingatkanku pada malam pertemuan pertamaku dengan Bram. Listrik tiba-tiba padam. Gelap gulita. Aku sedang di kamar, menyalakan senter ponselku. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka pelan. Siapa itu? Tanyaku waspada. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki yang mengendap-endap. Kilatan petir menyambar, menerangi ruangan sesaat. Di ambang pintu, aku melihat Ibu Rina memegang sebuah bantal besar. Wajahnya diterangi kilat, terlihat sangat mengerikan penuh dendam. Di belakangnya, Siska memegang tali tambang. Malam ini tamat riwayatmu, Alia, desis Ibu Rina. Suamimu sedang tidak ada. Tidak ada yang bisa menolongmu. Kami akan buat ini seolah-olah kecelakaan. Kamu tergelincir di tangga, atau mati lemas dalam tidur. Mereka maju mendekat. Aku mundur ketakutan hingga punggungku menabrak dinding.
Kalian gila. Bram akan tahu. CCTV ada di mana-mana. Siska tertawa sinis. Listrik mati bodoh. CCTV juga mati. Setelah lo mati, warisan akan jatuh ke kami lagi karena kami masih wali sah lo kalau lo mati tanpa anak. Mereka menerjangku. Ibu Rina mencoba membekap wajahku dengan bantal. Aku meronta, menendang, berteriak. Tapi tenaga dua orang yang didorong rasa putus asa dan dendam ternyata sangat kuat. Siska mengikat tanganku. Diam. Mati aja lo anak sialan. Teriak Ibu Rina sambil menekan bantal itu kuat-kuat ke wajahku. Napasku sesak. Paru-paruku terasa terbakar. Gelap. Semuanya mulai gelap. Ya Allah. Bram, tolong aku. Bra. Pintu kamar didobrak dengan keras hingga engselnya lepas. Cahaya senter yang sangat terang menyorot masuk, menyilaukan mata. Lepaskan dia. Suara itu. Suara yang sangat kuhafal. Ibu Rina dan Siska menoleh kaget. Di ambang pintu, berdiri sosok tinggi tegap basah kuyup. Itu Bram. Bram. Bukannya kamu di Singapura? Jerit Siska histeris. Bram tidak menjawab. Dia melompat menerjang. Satu tendangan keras mendarat di dada Ibu Rina, membuatnya terpental menabrak lemari kaca. Prang. Kaca berserakan. Siska mencoba lari, tapi Bram menangkap rambutnya dan melemparnya ke sudut ruangan. Bram segera mengangkat bantal dari wajahku. Dia menepuk-nepuk pipiku. Alia. Alia, bangun. Napas, sayang. Napas. Aku terbatuk-batuk hebat, menghirup udara rakus. Bram langsung memelukku erat, tubuhnya gemetar. Alhamdulillah. Kamu selamat. Maafkan aku telat. Pesawatku delay karena cuaca, dan perasaanku tidak enak, jadi aku batalkan rapat dan langsung pulang. Lampu menyala kembali. Di belakang Bram, beberapa polisi berseragam lengkap masuk dengan senjata teracung. Angkat tangan. Jangan bergerak. Ibu Rina yang tergeletak di antara pecahan kaca mengerang kesakitan. Siska menangis histeris di pojok. Bawa mereka. Perintah Bram dingin pada polisi. Percobaan pembunuhan berencana. Saya punya rekaman suaranya lewat penyadap yang saya pasang di kamar ini. Baterainya independen, tidak terpengaruh listrik mati. Jadi, Bram sudah mengantisipasi ini. Dia tidak pernah benar-benar percaya pada mereka. Ibu Rina dan Siska diseret keluar oleh polisi. Saat melewati kami, Ibu Rina menatapku dengan tatapan kosong. Keserakahannya telah membawanya ke titik nadir. Harta yang dia kejar justru menjadi jeruji besi baginya. Ampun Alia, tolong kami, jangan biarkan Mama di penjara. Ratap Siska saat diseret menuruni tangga. Aku membenamkan wajahku di dada Bram, tidak tega melihatnya. Tapi aku tahu ini adalah keadilan yang harus ditegakkan. Allah Maha Adil. Seminggu kemudian. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan. Sangat indah. Aku dan Bram berdiri di pemakaman San Diego Hills, di depan nisan Papa yang bertabur bunga mawar segar. Pak, Alia datang, ucapku sambil mengusap nisan marmer itu. Alia sudah menepati janji Papa. Alia sudah menikah dengan laki-laki pilihan Allah. Laki-laki yang Papa kirimkan lewat cara yang paling tidak terduga. Bram berjongkok di sampingku, ikut mendoakan Papa. Dia terlihat gagah dengan kemeja putih sederhananya. Tidak ada lagi jejak gelandangan, tapi kerendahan hati itu masih tetap ada di matanya. Terima kasih, Pak, bisik Bram. Karena sudah melahirkan putri sehebat Alia. Saya janji, saya akan menjaganya sampai napas terakhir saya. Tidak akan ada lagi air mata sedih, hanya air mata bahagia. Kami bangkit berdiri. Angin sore meniup lembut kerudungku. Bram menatapku, lalu merogoh sakunya. Dia mengeluarkan sebuah kotak cincin beludru biru. Alia, dulu kita menikah dengan mahar Rp10.000 dan cincin dari kawat tembaga yang kutemukan di jalan. Maafkan aku. Hari ini, aku ingin melamarmu lagi. Dengan cara yang benar. Dengan cincin yang pantas. Dia membuka kotak itu. Sebuah cincin berlian mata biru yang sangat indah berkilauan di dalamnya. Maukah kamu menjadi pendamping hidupku selamanya? Bukan karena terpaksa, bukan karena warisan, tapi karena cinta. Aku tersenyum haru.
Air mata bahagia menetes. Tanpa berlian pun, aku akan tetap memilihmu, Bram. Kamu adalah berlianku yang sebenarnya. Berlian yang kutemukan di balik debu jalanan. Bram menyematkan cincin itu di jari manisku. Pas sekali. Dia memelukku di bawah langit senja yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang kami. Dari kolong jembatan yang bau, menuju puncak gedung pencakar langit, hingga akhirnya berlabuh di dermaga hati yang tenang. Kisahku mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja. Karena kadang, kemuliaan tersembunyi di tempat yang paling hina, dan kehinaan bersembunyi di balik pakaian yang paling mewah. Takdir Allah itu misterius, tapi selalu indah pada waktunya bagi mereka yang bersabar. Aku, Alia, istri dari Bramantio Helios, akhirnya menemukan rumahku yang sesungguhnya. Dan kali ini, rumah itu bukan berupa bangunan mewah, melainkan hati seorang pria yang tulus mencintaiku. Tamat. Bagi kalian yang terhibur dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah hukuman Ibu Rina sudah cukup adil? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.